Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Rizka Putri Wahyuni, NIM 2030111126 dari Yayan Batu Sangkar. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Bu. Terlebih dahulu Ibu perkenalkan diri Ibu dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Busra. Saya guru olahraga di SDN 17 Batito Marwah. Sekian. Baik Bu, saya akan bertanya kepada Ibu, apakah kegiatan olahraga di SD tetap berjalan dengan baik selama pandemi COVID-19 ini? Selama pandemi ini, kegiatan olahraga di SDN 17 Batito Marwah ini tidak terlaksana dengan baik karena dengan pembagian dengan anak belajar di rumah, sulit untuk belajar olahraga. Apalagi dalam pembelajaran olahraga tersebut lebih banyak praktek daripada teori. Jadi otomatis kegiatan praktek tidak bisa dilakukan. Terus kendala apa saja yang Ibu hadapi selama pandemi COVID-19 ini? Kendala yang saya temui ketika pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama yaitu sulit memberikan materi kepada peserta didik dikarenakan belajar di rumah dan tidak semua orang tua memiliki HP Android. Kalau belajar secara daring pasti ya setiap anak itu harus memiliki HP Android. Tapi di sini tidak semua anak memiliki HP Android. Selanjutnya dengan pandemi ini juga tidak bisa seperti memberikan teori itu juga tidak bisa anak itu memahaminya. Dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama COVID-19 ini? Cara mengatasinya yaitu Dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama COVID-19 ini? Saya mengatasinya yaitu dengan cara karena anak belajar secara daring dan keterbatasan dengan HP Android tersebut, saya meminta kepada anak untuk menjemput tugas setiap paginya ke sekolah. Setelah itu pulang lagi ke rumah. Di garis besari ketika menjemput tugas itu harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak antara teman-temannya seperti itu, dan juga membawa hand sanitizer. Dan strategi apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar selama pandemi ini? Strategi yang saya gunakan yaitu dengan saya juga memberikan seperti buku penghubung antara orang tua, anak, dan Lalu strategi apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar selama pandemi ini? Strategi yang saya gunakan selama masa pandemi ini, saya juga memberikan seperti buku penghubung kepada anak. Ketika anak menjemput tugas setiap pagi itu juga ada buku penghubungnya antara anak, orang tua, dan guru. Jadi di dalam buku penghubung tersebut nanti ada tugas yang saya berikan seperti melakukan lompat jauh, melakukan lompat jauh di rumah atau berlari di sekeliling rumah seperti itu. Dibuatkan di dalam buku penghubung tersebut dan diberikan respon oleh orang tua bagaimana apakah berjalan dengan baik yang dilakukan anak di rumah atau bagaimana seperti itu, dan nanti ada diparaf oleh orang tua dan saya sebagai guru pun juga memparaf di dalam buku penghubung tersebut. Lalu bagaimana dengan prakteknya Bu, seperti praktek lompat jauh dan sebagainya, apa masih tetap dilakukan?
kalau di sekolah tidak dilakukan, tapi kalau di rumah kalau bisa melakukan, kalau ada materinya, diberi tugas dan diminta untuk mempraktekannya saja dan membuatkan videonya. Dan kalau ada yang memiliki HP Android langsung dikirim ke grup WA tersebut. Seperti yang kita lihat selama masa pandemi ini, anak atau siswa lebih banyak belajar di rumah. Apa anak dapat memahami materi yang disampaikan secara daring, Bu? Seperti yang kita lihat, anak lebih banyak belajar di rumah. Jadi anak itu kurang memahami materi yang disampaikan karena tidak semua anak bisa belajar daring karena keterbatasan dengan teknologi tersebut. Tidak semua orang tua yang memiliki HP Android. Jadi kalau memberikan materi, saya memberikannya di dalam grup WA. Terkadang ada beberapa anak yang tidak memiliki HP Android. Jadi anak yang lain bisa memahami, tapi yang tidak memiliki orang tua yang tidak memiliki HP Android ini susah dalam memahami materi pembelajaran. Selama belajar, apakah semua siswa dapat mematuhi protokol kesehatan, Bu? Selama belajar, kalau seperti menjemput tugas ke sekolah seperti itu, ya. Kalau seperti itu, saya sangat menekankan kepada anak tersebut, ketika menjemput tugas setiap paginya ke sekolah itu harus memakai masker, menjaga jarak dengan teman, kalau ada juga lebih baik membawa hand sanitizer untuk agar tidak ada terkena penyakit Baik, Bu, sekian wawancara saya dengan Ibu. Terima kasih waktunya, Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.